Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Zaki Fitri Aji Pratama, absen 5, Muhammad Febrian, absen 17, serta Sania Rahmadani, absen 29. Mari kita mulai dengan sejarah singkat Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang didirikan pada tahun 1922. Kerajaan Singasari didirikan oleh seorang rakyat biasa, yaitu Ken Arok yang merupakan pengawal dan Bupati Tumapel yang pada saat itu bagian dari Kerajaan Kediri. Lokasi dari kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di daerah Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Nama sebenarnya dari Kerajaan Singhasari adalah Kerajaan Tumapel, sedangkan ibu kotanya berada di Kutaraja. Asal-usul penamaan Singhasari berawal ketika Raja Wisnuwardana menunjuk anaknya Kertanegara sebagai putra mahkota dan mengganti nama pusat pemerintahan kerajaan menjadi Singhasari. Singhasari yang sebenarnya merupakan nama ibu kota justru lebih terkenal daripada nama kerajaannya, yakni Tumapel. Pada akhirnya, masyarakat terbiasa menyebut Kerajaan Tumapel dengan nama Kerajaan Singhasari. Kerajaan tersebut mengalami masa kejayaan ketika dipimpin oleh Kertanegara, sekaligus menjadi raja terakhirnya. Tokoh dan Raja Kerajaan Singhasari. Raja pertama Kerajaan Singhasari ialah Ken Arok, yang berkuasa sejak 1222 hingga 1227. Dilanjutkan dengan Anusapati yang berkuasa sejak 1227 hingga 1248. Lalu digantikan oleh Tohjoyo pada 1248 saja. Diteruskan oleh Rangkawuni pada 1248 hingga 1268. Kemudian beralih kekuasaan kepada Kertanegara pada 1268 hingga 1292. Ken Arok merupakan pendiri Kerajaan Singhasari yang sekaligus raja pertama. Munculnya Ken Arok sebagai raja pertama Singhasari menandai munculnya dinasti baru, yakni dinasti Rajasa atau Girindra. Ken Arok hanya memerintah selama 5 tahun saja, yaitu pada tahun 1222 hingga 1227 Masehi. Ken Arok mendapatkan gelar nama yaitu Sri Rangga Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Ken Arok lahir pada tahun 1182 dan meninggal pada tahun 1227. Pasangan Ken Arok yaitu Ken Dedes sebagai permaisuri dan Ken Umang sebagai selir. Anusapati adalah Raja Singhasari kedua pengganti Ken Arok. Ia sendiri merupakan anak tiri dari Ken Arok. Bapaknya bernama Tunggul Ametung mantan Aku Tumapel, sementara ibunya adalah Ken Dedes. Setelah kematian Tunggul Ametung, Ken Dedes dinikahi oleh Ken Arok. Anusapati adalah salah satu tokoh atau Raja Singhasari yang kisah dan eksistensinya diceritakan dalam naskah Negara Kertagama dan Pararaton. Dari kedua sumber tersebut terdapat mengenai tahun pemerintahan Anusapati. Negara Kertagama menyebut bahwa Anusapati menjadi Raja Singhasari dari tahun 1227 hingga 1248. Sementara Pararaton menyatakan Anusapati memerintah dari tahun 1247 hingga 1249. Apanji Tohjoyo yang lahirnya tidak diketahui, sedangkan wafatnya pada tahun 1250 adalah Raja Kerajaan Tumapel atau Singhasari yang memerintah tahun 1249 hingga 1250 menurut Pararaton. Akan tetapi menurut Negara Kertagama, ia sama sekali tidak pernah menjadi raja di Kerajaan Tumapel. Tohjoyo adalah putra Ken Arok yang lahir dari selir bernama Ken Umang. Wisnuwardana atau Jaya Wisnuwardana, bernama asli Seminingrat, adalah Raja Kerajaan Tumapel yang kemudian terkenal dengan nama Kerajaan Singhasari. Ia memerintah pada tahun 1248 hingga 1268. Bergelar Sri Jaya Wisnuwardana
Sang Mapanji Seminingrat Sri Sakala Kalana Kulama Dumardana Kamalaksana. Menurut para raton, nama asli Wisnuwardana adalah Ranggawuni Putra Anusapati, putra tunggul Ametung. Sri Maharaja Kertanegara atau disebut Kertanegara adalah raja terakhir yang memerintah kerajaan Singasari dengan gelar Sri Maharaja Diraja Kertanegara Wikrama Darmotunggadewa. Masa pemerintahan Kertanegara dikenal sebagai masa kejayaan Singasari. Kertanegara adalah putra dari Raja Wisnuwardana dan Waninghyun atau Jayawardani. Sang ibu merupakan cucu dari Ken Arok dan Ken Dedes, pendiri kerajaan Singasari. Sebagai keturunan raja, ia diangkat menjadi raja kelima kerajaan Singasari. Kertanegara kemudian menikah dengan Sri Bajradewi dan memiliki beberapa orang putri. Putrinya kemudian menikah dengan Raden Wijaya yang merupakan pendiri Majapahit dan Ardaraja putra Jaya Katwang dari Kediri. Sayangnya, Kertanegara tewas saat terjadi pemberontakan Jaya Katwang, dan bersama kematiannya, kerajaan Singasari pun runtuh. Ken Dedes adalah nama permaisuri dari Ken Arok, pendiri kerajaan Tumapel. Ia kemudian dianggap sebagai leluhur raja-raja yang berkuasa di Jawa, nenek moyang Wangsa Rajasa, Trah yang berkuasa di Singhasari dan Majapahit. Tradisi lokal menyebutkan ia sebagai perempuan yang maharupa, perwujudan kecantikan yang sempurna. Ken Dedes merupakan anak dari Mpu Purwa. Mpu Purwa adalah seorang pendeta Buddha aliran Mahayana yang terdapat dalam para raton sebagai ayah dari Ken Dedes. Pasangan dari Ken Dedes yaitu Tunggul Ametung dan Ken Arok. Pernikahan Ken Dedes dengan Tunggul Ametung mempunyai anak bernama Anusapati atau Raja Singasari kedua. Pernikahan Ken Dedes dan Ken Arok, Ken Dedes telah melahirkan 4 orang anak Ken Arok, yaitu Mahisa Wongateleng, Panji Saprang, Agnibaya, dan Dewi Rumbu. Mpu Gandring adalah tokoh dalam para raton yang dikisahkan sebagai seorang pembuat senjata ampuh. Pusaka termasyhur dalam sejarah berdirinya kerajaan Singasari ini juga terkenal karena kutukannya yang memakan korban dari kalangan elit Singasari, termasuk Ken Arok yang merupakan pendiri dan penggunanya. Keris Mpu Gandring ini dibuat atas pesanan Ken Arok. Dalam kondisi sekarat, Mpu Gandring mengucapkan kutukan, mengatakan bahwa keris tersebut akan meminta tumbal nyawa 7 turunan dari Ken Arok. Dalam sejarah ataupun legenda, ternyata ada 7 orang terbunuh oleh keris itu, yaitu Mpu Gandring, Kebo Ijo, Tunggul Ametung, Ken Arok, Ki Pengalasan, Anusapati, dan Toh Jaya. Satu lagi yang terakhir adalah Ken Dedes yang mati oleh keris itu. Dan kemudian keris itu diambil oleh Raja Jawa yang memiliki kesaktian luar biasa. Untuk memusnahkan keris itu dibuang ke kawah Gunung Kelut di Jawa Timur. Kehidupan politik kerajaan Singasari. Kehidupan politik yang terjadi di kerajaan Singasari berkembang dengan cepat, khususnya ketika masa pemerintahan Raja Kertanegara. Hal tersebut dapat kita lihat dari pelaksanaan politik yang ada di dalam maupun di luar negeri pada masa pemerintahan Raja Kertanegara. Adapun politik dalam negeri yang dilakukan antara lain yaitu dengan mengganti pejabat pembantunya. Tak hanya itu, untuk memperkuat lagi kekuasaannya, ia juga melakukan pernikahan politik dan memperkuat aspek angkatan perang. Sedangkan untuk politik luar negeri, yang mereka lakukan diantaranya yaitu dengan melakukan sebuah ekspedisi Pamalayu yang bertujuan untuk menguasai kerajaan Melayu dan melemahkan kekuasaan dari kerajaan Sriwijaya. Sementara itu, keberhasilan lain yang diperoleh selama masa pemerintahan Raja Kertanegara, salah satunya berhasil menguasai wilayah Sunda, Bali, dan juga Kalimantan, serta Malaka. Kehidupan ekonomi kerajaan Singhasari. Untuk kehidupan ekonomi saat zaman kerajaan Singhasari tergolong cukup maju, karena letaknya yang sangat strategis, yaitu berada di lembah Sungai Brantas. Hal ini menjadikan tanah yang ada di kawasan tersebut menjadi sangat subur. Oleh karena itulah,
mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai seorang petani. Tidak hanya berada di lembah yang subur, Sungai Brantas pada saat itu juga menjadi salah satu lalu lintas perdagangan antar daerah dan wilayah. Oleh sebab itu, tidak sedikit dari masyarakat yang bekerja sebagai pedagang hingga pada akhirnya saat masa pemerintah Raja Kertanegara, kehidupan ekonomi Kerajaan Singosari mencapai puncak kejayaannya. Selanjutnya, gambaran keadaan ekonomi di Kerajaan Singosari. Di gambar 1 ada gambar bertani, di gambar 2 berdagang, dan yang ketiga jenis uang. Selanjutnya, kehidupan sosial budaya Kerajaan Singosari. Tidak jauh dari kehidupan ekonominya, kehidupan sosial dari Kerajaan Singosari juga mengalami pasang surut. Ketika masih dipimpin oleh Ken Arok, kehidupan sosial pada saat itu tergolong cukup maju. Hal itu dibuktikan dengan adanya daerah yang bergabung ke dalam wilayah Kerajaan Tumapel. Lalu, ketika dipimpin oleh Anusapati, kehidupan sosial dari Kerajaan Singosari justru menjadi terabaikan. Sebab, sang raja memiliki untuk sibuk dengan sabung ayamnya. Sampai saat Kerajaan Singosari dipimpin oleh Wisnuwardana, kehidupan sosialnya mulai sedikit rapi. Kemudian saat dipimpin oleh Raja Kertanegara, kehidupan sosial Kerajaan Singosari menjadi semakin maju. Kehidupan kebudayaan masyarakat Singosari dapat diketahui dari peninggalan candi-candi dan patung-patung yang berhasil dibangunnya. Candi hasil peninggalan Singosari diantaranya adalah Candi Kidal, Candi Jago, dan Candi Singosari. Salah satu patung peninggalan Kerajaan Singosari yang terkenal yaitu patung atau arca Dwarapala. Dwarapala adalah patung penjaga gerbang atau pintu dalam ajaran Siwa dan Buddha, berbentuk manusia atau monster. Adapun arca atau patung hasil peninggalan Kerajaan Singosari, antara lain patung Kendedes sebagai perwujudan dari Pratnyaparamita, lambang kesempurnaan ilmu, dan patung Kertanegara dalam wujud patung Joko Dolok. Candi peninggalan Kerajaan Singosari. Yang pertama ada Candi Singosari. Kapan tempatnya Candi Singosari didirikan masih belum diketahui. Namun, para ahli purbakala memperkirakan candi ini dibangun sekitar tahun 1300 Masehi sebagai persembahan untuk menghormati Raja Kertanegara dari Singosari. Candi Singosari juga disebut Candi Cungkup atau Candi Menara, menunjukkan bahwa candi tersebut merupakan candi tertinggi pada masanya, paling tidak jika dibandingkan dengan candi di sekelilingnya. Namun saat ini, kawasan Candi Singosari hanya menyisakan Candi Singosari, sementara candi lainnya telah lenyap. Candi Singosari berlokasi di daerah Kabupaten Malang, Jawa Timur, tepatnya di Desa Candirenggo, Kecamatan Singosari. Yang kedua yaitu Candi Kidal. Candi Kidal adalah salah satu candi warisan dari Kerajaan Singasari. Candi ini dibangun sebagai bentuk penghormatan atas jasa besar Anusapati, raja kedua dari Singhasari yang memerintah selama 20 tahun dari 1227 hingga 1248. Candi Kidal secara arsitektur kental dengan budaya Jawa Timuran telah mengalami pemugaran pada tahun 1990. Candi Kidal juga memuat cerita Garudeya, cerita mitologi Hinduistik yang berisi pesan moral pembebasan dari perbudakan. Sampai sekarang, candi masih terjaga dan terawat. Candi Kidal terletak di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, tempatnya sekitar 20 km ke arah timur dari Kota Malang. Yang terakhir yaitu Candi Jago. Candi Jago atau Jajago yang terdapat di Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, ini merupakan pusaran Raja Wisnuwardana dari Kerajaan Singosari sebagai Buddha Amogabhasya yang mangkat pada tahun 1268. Fungsi Candi Jago sebagai tempat untuk menguburkan jenazah Abu Raja Wisnuwardana dan juga sebagai tempat penghormatan atau untuk mendewakan Raja Wisnuwardana sebagai tokoh Buddha Amogabhasa.
Lebih tepatnya, Candi Jogo terletak di Dusun Jago, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, tepatnya 22 km ke arah timur dari Kota Malang. Selanjutnya yaitu beberapa arca peninggalan Kerajaan Singosari. Yang pertama ada Arca Dwarapala. Arca Dwarapala merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Singosari yang masih kokoh berdiri. Arca ini ada sepasang di mana masing-masing arca terletak berseberangan di Desa Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Ukurannya sangat besar, setinggi 370 cm, menjadikannya sebagai arca Dwarapala terbesar di Indonesia. Perwujudannya digambarkan menyeramkan dengan badan yang besar, mata melotot, taring menyeringai, dan berbagai perhiasan penuh ornamen tengkorak. Yang selanjutnya yaitu ada arca Kendedes. Arca Pratnyaparamita terbuat dari batu arca Pratnyaparamita, dibuat pada masa Kerajaan Singosari abad ke-13 sampai abad ke-14. Ditemukan di Desa Singosari, arca ini dikenal juga sebagai arca Kendedes. Diduga arca ini ditemukan di Candi Papak atau biasa disebut Candi Putri. Arca Pratnyaparamita dari Jawa ditemukan pada tahun 1818 atau 1819 oleh Monereau, seorang pejabat Hindia Belanda. Arca tersebut sekarang disimpan di Museum Nasional Jakarta. Yang terakhir yaitu Arca Kertanegara atau Joko Dolog. Arca Joko Dolog merupakan peninggalan dari Kerajaan Singosari dan merupakan perwujudan dari raja terakhir Kerajaan Singosari, yakni Raja Kertanegara. Arca Joko Dolog ditemukan di Desa Kandang Gajah, Trowulan, Kabupaten Mojokerto, tahun 1812. Pada versi pertama, arca itu disebut berasal dari Candi Jawi Nganjuk atau Malang, karena yang membawa ke Trowulan itu orang-orang Majapahit, era Kerajaan Majapahit. Arca ini terletak di salah satu cagar budaya yang ada di Jalan Taman Apsari, Surabaya.